بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بالعلوم في الدارين آمين ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Falah, wabil khusus 3M Masjid Nurul Falah, Bapak Haji Makroni serta legaris dan sekretaris bendahara yang saya muliakan, Akhirul Kiram, Bapak Ustaz Hasim, Bapak Ustaz Abdul Khalid dan Bapak Ustaz Muhammad Hakim, semuanya yang hadir, mudah-mudahan insyaallah yang selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan taklim pada minggu yang lalu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini dijadikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita dijadikan teman sebagai penghibur di alam barzakh nanti, sehingga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang muttaqin, orang yang mukhlisin dan orang yang muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf suara saya yang sudah 3 hari. Mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang saya sampaikan, cuma agak kurang jelas. Kita lanjutkan taklim pada minggu yang lalu. Al-Baqarah al-Hasyirah ada perkakulah yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu amalin yudhilluhumullahu tahta dhillah arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Salah satu ada 2 golongan. Salah satu nafalin ada 3 golongan. Yudhilluhumullahu tahta dhillah arsyihi, yang akan diberikan naungan, yang akan diberikan tanggung jawab oleh Allah. Yauma la dhilla, pada hari itu tidak ada naungan ataupun ayun-ayun, artinya tempat istilahnya kita bernaung, berteduh. Jadi pada hari kiamat itu tidak ada satupun yang akan bisa mempertanggungjawabkan, diberikan tempat yang ibaratnya menaunginya, yang melindunginya. Dhillah arsyihi, pada aras, pada langitnya Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh, kecuali hari dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita semuanya makanya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Makanya itu yauma la yanfa'u itu artinya pada hari itu yaumil qiyamati, pada hari terakhir, di mana kalau hitungannya ibaratnya hari, tidak ada hari lagi, kecuali artinya apa yang kita miliki, harta, lalu anak keturunan, tidak akan memberikan efek apa-apa, tidak akan memberikan manfaat apa-apa, illa biqalbin salim, kecuali hati yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ayaumul qiyamati artinya pada hari kiamat. Di antaranya 3 orang nanti
akan dilindungi oleh Allah. Yang pertama, al-mutawadi'u fil makarihi, orang yang mengambil air wudhu pada waktu yang dingin. Istilahnya musim dingin. Ibaratnya kita ini kan ada musim 3 musim, artinya ada panas, ada ini. Jadi istilahnya ada ketika orang yang mengambil air wudhu, terutama sholat asar, lalu sholat subuh. Jadi kemarin yang disampaikan oleh Pak Ustadz, siapa yang itu? Ya ini al-mutawadi'u fil makani, orang yang mengambil air wudhu pada waktu kedinginan. Air jami rihi, semua jamak dari al-mutawadi'u. Tawadhu ayat tawadhu al-mutawadi'u, orang isim fakir itu artinya orang yang mengambil air wudhu. Makanya itu jami makani bi fakir bimi makanihi warrohi, maka rohi bisa dibaca makanihi maka rohi. Ini jadi ayat bifakil bimi warrohi ayat fi al-qadis sakoti, artinya di dalam waktu yang dingin. Masakoh itu yang berat, artinya berat banget karena dingin waktunya. Artinya malam, tengah malam mau ngambil wudhu, itu tadi istilahnya waktu yang sangat dingin, ogah mau mengambil air wudhu. Maka itu tadi kalau dikerjakan dengan baik, maka akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Jadi istilahnya, jadi semuanya ada timbal baliknya dan feedback. Jadi apa yang kita kerjakan selama ini, waktu masakoh, waktu yang berat, wahiyya awqatil baridi, wahiyya utawi masakoh, artinya tempat yang berat, yaitu waktu yang sangat dingin, asyadidi, banget dinginnya, benar-benar dingin. Itu. Makanya kalau di Madinah itu siangnya panas, tapi kalau malam dingin. Maka saya sarankan kalau ke sana itu artinya selalu ibaratnya bawa jaket yang parasit, itu enteng, tapi walaupun dinginnya seperti apa nggak akan terasa. Ketika itu panas, makanya malamnya juga dingin. Tapi nggak ada keberatan ibadah di sana, Pak. Maupun 24 jam tidur rata-rata cuma hanya 2 jam. Itu artinya kita nggak merasakan capek, merasakan istilahnya, karena yang ada itu hanya senang, yang ada adalah bahagia. Makanya orang yang ibadahnya sudah merasa nikmat, merasa ladah, itu berapa jam pun tidak akan merasakan keberatan itu tadi. Masyakoh artinya berat, waktu dingin mau waktu panas itu tetap menjalankan menjaga wudhunya. Makanya itu al-qadil baridi asyadidi, kan sangat banget. Yang kedua, wal masyi ilal masajidi dulami, wal masyi utawi wong kang padha lumaku ilal masajidi maring pira-pira masjid. Jadi masjidun itu mufrad, masajida itu sifatnya mutajimun beberapa masjid. Di masjid manapun artinya. Fidulami pada waktu la kulina. Pada di Jakarta ini semuanya terang benar. Makanya ketika orang yang akan dilindungi, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, yang pertama tadi adalah orang yang berwudu pada waktu dingin, terutama sholat isya, sholat asar dan sholat subuh. Lalu yang kedua, orang yang berjalan
menuju masjid pada waktu kegelapan. Artinya kalau di Jakarta ini udah nggak gelap. Artinya kalau di kampungnya lihat kampung mana dulu. Kalau kampungnya pelosok itu ibaratnya berangkat ke masjid ya masih dalam keadaan kegelapan. Tapi kalau intinya di sini adalah orang yang berangkat ke masjid pada waktu malam ataupun gelap. Lihat jenis sholati untuk mengerjakan sholat ma'al jamaati dengan mengerjakan sholat berjamaah. Maka keistimewaannya sholat berjamaah itu 27 derajat. Di antaranya kalau andai kata semuanya ini imam, lalu itu ada tanggung jawab. Lalu barisan yang kedua, yang pertama itu kalau andai kata imam kurang istilahnya khusyuk, maka ada barisan yang kedua. Lalu barisan yang pertama tidak ada yang khusyuk, barisan yang ketiga. Kalau ketiga tidak ada yang khusyuk semuanya, pasti dalam satu masjid itu ada yang khusyuk. Makanya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu tadi bedanya orang yang mengerjakan sholat berjamaah dengan sholat munfaridan, sholat sendirian. Kalau sholat sendirian udah ibadah salah, udah salah semuanya. Tapi kalau sholat berjamaah itu tadi, makanya semua pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua adalah orang yang berangkat ke masjid di waktu kegelapan menuju untuk mengerjakan sholat berjamaah. Yang ketiga, wa mut'imul jari'. Adapun yang ketiga yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah orang yang memberikan makan orang yang dalam keadaan kelaparan. Jadi orang yang memberikan orang yang lapar itu adalah di antaranya anjuran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau orang ditanya saudara paling terdekat itu siapa, adalah tetangga. Kalau tetanggamu katakan orang ini baik, berarti kamu benar-benar baik. Makanya seperti Sayyidina Ali itu malah saya sampaikan, sekali-kalinya coba ketika kita diuji oleh Allah lalu memberikan 2,5% memberikan orang yang membutuhkan, itu sekali-kali. Maka kalau sudah pernah memberikan sesuatu yang kira-kira disayang lalu diberikan kepada orang yang membutuhkan, maka itu tadi akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang melaksanakan sunnah daripada sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang terpenting itu adalah lingkungan. Ma'amanu rajulun batasabana wajahu jahim. Jadi belum dikatakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau tetanggamu masih ada yang kelaparan, makanya fakir, miskin, anak-anak yatim itu tanggung jawabnya masyarakat lingkungan yang ada di sekitarnya. Makanya itu tadi dalam satu qaryah, dalam satu kelurahan itu kalau zakat fitrah itu nggak boleh beda. Dalam arti nggak boleh beda, kalau misalkan mengikuti bilang kalau fakirnya ada 3 kilo, yang lainnya di sono beda. Intinya kalau di Jakarta ini karena penduduknya terlalu banyak, makanya suruh koordinasi dengan masjid yang lain yang berdekatan, supaya apa tadi? Kalau fakirnya dapat 5 kilo, supaya 5 kilo semuanya.
Lalu kalau miskinnya dapat 4 kilo, supaya 4 kilo semuanya. Karena apa itu tujuannya adalah membahagiakan fakir dan miskin. Makanya jangan salah, orang kosong dikasih terus-menerus. Ibaratnya, ya siapa kalau di andai kata ditawarin sama Allah, kamu jadi orang miskin, ada yang mau enggak? Ya Pak, ada yang mau enggak? Enggak ada. Kamu jadi orang fakir, ada yang mau enggak? Enggak ada. Tapi jangan salah, kalau orang fakir miskin yang merasa di dunianya ini ibaratnya enggak berharga, artinya enggak dihormati, enggak istilahnya enggak punya power. Tapi pada hari kiamat nanti suatu saat orang miskin ini jadi pemimpin, orang fakir ini jangan memimpin. Makanya memimpinnya di mana? Jadi pemimpin nanti dicari dulu kira-kira tetangganya belum ada di surga. Orang miskin dikasih kesempatan, orang fakir dikasih kesempatan. Dulu yang waktu di dunia yang membantu kamu walau lukmatan, walau kaca, bahasanya minum. Jadi walaupun hanya secegok air minum, walaupun hanya sesendok nasi. Jadi lukmatan itu satu kata bahasa Jawanya. Tapi kan sekarang kalau dulu itu kan gede, ambil segini. Tapi kan ibaratnya itu walaupun hanya satu sendok makan. Maka kira-kira yang orang ini kamu lihat semuanya dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, makanya ini dulu pernah membantu saya. Ketika waktu itu saya lapar dikasih makan. Nah itu nanti punya hak orang miskin, bisa memasukkan kepada orang yang memperhatikan, yang dermawan kepada fakir miskin yang ada di lingkungannya. Lalu bukan hanya sebatas itu, maka dulu waktu kamu nggak punya baju, ada yang memberikan baju, ada yang memberikan sarung, ada yang memberikan pakaian. Siapa saja dulu waktu di dunianya yang memberi kain, walaupun hanya satu lembar, satu pakaian, walaupun hanya satu sarung, ataupun satu mukena. Jadi itu punya kuasa orang fakir miskin nanti. Cuma orang fakir miskinnya yang di dunia qanaah, menerima qada dan qadarnya Allah. Jadi kan kalau jadi orang miskin terus jadi nggak enak, daripada hidup nggak enak lebih baik mati. Dan itu namanya nggak syukur, benar apa benar? Kebalikannya, orang yang dari mulai Nabi Adam yang sudah meninggal duluan, kepengennya kembali ke dunia. Benar apa benar Pak? Nah, tapi yang masih dikasih kesempatan hidup malah kepengen mati. Ini kan ibaratnya dikirain mati itu enak, segala sesuatunya sudah nggak ada bertanggung jawaban. Padahal itu tadi kemarin bisa saya jelaskan sesuai dengan amal perbuatannya. Makanya jangan pernah putus asa, karena kedepannya itu kita nggak tahu bagaimana cara Allah memberikan rezeki terhadap kita semuanya. Jadi tadi orang yang ngasih makan, ngasih minum, lalu memberikan pakaian. Lalu yang ketiga, dulu waktu di dunia dia lagi butuh, artinya jatuh miskin. Lalu ada yang membantu. Siapa kira-kira di dunia waktu itu bantu kamu? Makanya dilihat semuanya nanti akan ditarik menuju surganya Allah. Makanya itu jangan sekali-kali Allah miskin aja berlaku. Jangan pernah nyakiti orang. Siapa yang mau menjadi orang fakir, siapa yang mau menjadi orang miskin.
Tapi karena itu semuanya kalau sudah usaha lalu berdoa, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu pentingnya orang yang memberikan makanan kepada orang yang sedang lapar. Itu adalah yang akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Wal maqalahu hati yang masalah adalah maqalah yang ke-11. Kila dikatakan li Ibrahim alaihi salam kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Li ayyi syai'in ittakhadallahu khalilan. Li ayyi syai'in krono apa suci-suci. Karena apa? Itu bahasanya kan li ayyi syai'in fatahiru kallahu khalilan. Wahai Ibrahim, kenapa kamu diangkat derajatnya oleh Allah menjadi kekasih Allah? Makanya di antara Nabi Ibrahim itu adalah julukannya Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau baginda Rasulullah adalah Habibullah, itu. Jadi kekasih juga, artinya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, jawabnya Nabi Ibrahim di salah satu asya dengan 3 perkara, 3 syarat. Makanya Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah saja ada 3 syaratnya. Apalagi kita semuanya yang hadir di sini nih. Makanya kemarin sudah saya ajarin, jangan menjadi hanya orang menjadi orang yang ambil. Orang ambil itu hanya yang penting ibadah, yang penting amaliyah, yang penting zikir. Itu tingkatannya orang ambil, kata ulama sufi. Lalu tingkatan yang kedua adalah orang yang alim. Karena alim itu adalah mengerti, ya ibadah tapi mengerti ilmunya. Itu kan meningkat. Artinya tahu fadilahnya sholat, tahu kaifiyahnya wudu, tahu kaifiyahnya zakat, tahu kaifiyahnya ibadah hari Jumat ataupun ibadah umroh maupun ibadah haji. Itu namanya orang yang alim, mengerti apa yang dikerjakan dibarengi dengan ilmu. Makanya Nabi Ibrahim itu ada 3 syarat yang menjadikan Nabi Ibrahim diangkat kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tadi. Ihtartu amrallahu ta'ala ala amri ghairihi. Ihtartu pilih sapa ingsun amrallahi ing perintah Gusti Allah Ta'ala aku ala amrin ing atas perkara ghairihi sakliyane perintah Gusti Allah. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim yang pertama itu mementingkan perintahnya Allah daripada yang lain. Makanya kita supaya tidak biasa membedakan antara orang yang mau mengerjakan sholat setiap 5 waktu, itu punya langkahnya itu beda dengan mau kerja aja. Kalau mau telat lari apa lari pak? Lari apa? Biasa aja. Ketika dia telat masuk kerja, lari. Tapi ketika sudah iqamah, lari-lari apa biasa saja? Lari, berarti pinter. Maka itu supaya bisa membedakan antara perintah Allah dengan perintah manusia. Itu loh. Kalau apalagi sudah tahu waktu, oh maghrib jam 6, minimal 6 kurang 5 menit sudah wudu dan udah standby. Begitu azan langsung
rakaat masuk ke masjid sholat 2 rakaat di tahiyatul masjid. Ibaratnya tahiyatul masjid atau qobliyah maghrib atau qobliyah zuhur. Apalagi kalau zuhur itu kan riskan. Tapi kalau orang masih ada, sudah ada di masjid, tapi kok masih biasa saja, itu namanya hatinya belum digerakkan oleh Allah. Salah paling gak senang, Pak, kalau sudah ada lalu di musola di kantor itu masih ada yang pegang HP atau masih malah ngobrol, itu paling gak senang. Karena apa itu tadi? Belum ada hiraunya, belum ada hikmahnya. Dia tidak dipanggil bos saja, wah cekatan. Bunyi HP, wah guru. Begitu komandan Anda, kayaknya kok gak memperdulikan. Ini jangan sampai hati kita ini ibaratnya menjadi hati yang penyakit, artinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu Nabi saja ada ibaratnya syaratnya, apalagi manusia. Maka Bapak Ibu semuanya biasakan ketika jalan ke masjid dengan jalan kemanapun bedakan. Kalau ke masjid harapannya cepat-cepat, jangan sampai ketinggalan rakaat yang pertama yaitu takbiratul ula. Ibarat takbir yang pertama itu usahakan. Apalagi kalau tiap hari kok masbuk terus ibaratnya ketinggalan. Makanya itu tadi yang menjadikan syarat Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah adalah mengutamakan perintah Allah daripada yang lain. Itu HP punya aja cekatan dan lari-lari. Tapi dipanggil komandan ada, Pak, sudah ada, biarin aja ada di masjid. Apalagi nyuruh anaknya, dia malah main HP. Kalau di sini nggak ada. Di tempat saya itu banyak. Anaknya diutar-utar suruh ke masjid. Tapi orang tuanya malah main HP. Ini yang benar ini anaknya orang tuanya. Kadang-kadang istilahnya kita itu, makanya itu kewajiban kita, Pak. Tugas kita semuanya. Kalau kita baik sendiri di lingkungan, itu gak akan menjadi orang baik. Tapi kalau sudah lingkungannya baik, diri kita baik, maka semuanya akan menjadi baik. Karena apa? Masuk surga itu gak ada yang sendiri-sendiri. Semuanya berbarengan. Wasiqal ladzina taqaw rabbakum ilal jannati zumara. Makanya itu tadi bahasa ibaratnya orang itu cepat-cepatlah kalian semuanya menuju surganya Allah dengan cepat. Sama wasalimu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasalimu cepat-cepatlah kalian semuanya ila magfiratin menuju magfirah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Surga itu adalah luasnya antara langit dan bumi. Makanya kalau orang ditanya, nanti kalau surga yang biarin dia masuk surga, saya biar masuk neraka. Kekuatan lagi. Mau diajak untuk kebaikan. Jangan sekali-kali nantangin. Gak ditantangin pun itu sudah otomatis. Karena kalau kamu baik maka akan dinilai baik. Fa'in nasarun fasarun. Kalau kamu jelek ya tetap nilainya jelek. Gak usah nantangin dengan Allah. Ini kan kadang-kadang diajak malah katanya ya biarin Ustaz, kamu sama orang-orang itu biar masuk surga, nanti neraka siapa yang mau nempatin. Gitu Pak. Ngeri kan? Padahal kita itu tadi semuanya harus bisa membedakan. Artinya ke masjid atau ke mana buru-buru.
Yang kita buru-buru adalah supaya kita buru-buru menuju ke masjid. Lihat itu tadi. Ikhtaru Allah Ta'ala amri ini. Wafil nuskhotin dan di dalam nuskhoh artinya ada nuskhoh itu dinasab diganti. Makanya ada nasah dan mansukh. Ibaratnya kalau surat direvisi, kalau undang-undang kita diamandemen. Makanya kalau bahasanya fikih itu adalah nasakh dan mansukh. Jadi kayak seperti contoh kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kuntu aku larang kalian semuanya ketika ziarah kubur. Zamannya Rasulullah itu adalah jahiliyah. Makanya dia di kuburan itu nggak mendoakan orang yang ada di kuburan, malah meratapi, malah istilahnya menyopet-nyopet pakaian di situ. Makanya waktu itu dilarang, makanya binasa. Lalu maksudnya dijawab oleh Allah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Makanya fa itu adalah jawab dari lafaz kuntu, karena yang dulu itu jadi kuntu ana sapa ingsun. Jadi bahasanya jadi karena yang dulu kaunan. Makanya fazuruha apa pada ziarah kabeh itu. Makanya kalau mau ngaji Pak, artinya nggak ngerti kalau mantai dan nggak ngerti namsuluknya, ya ribut bingung. Marron sur aset marron yang marron itu artinya lewat. Jadi marron itu muru kan? Muru itu artinya istilahnya marron yang muru marron telah lewat. Yang muru sedang lewat. Marron benar-benar lewat. Beda nggak? Beda. Karena orang ada. Yang muru sedang ada. Kaunan benar-benar ada. Itu pasti. Makanya soma telah puasa. Yang sungguh sedang puasa. Soma benar-benar puasa. Makanya itu kamu lihat di dalam hadis itu ada soma, ada yasumu, paman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Paman kana minkum maridun, istilahnya di situ ibaratnya kalau soma itu kan aslu soma. Kan tulisannya soma gini Pak, alihnya ke atas soma. Aslu sowama dari kata sowama, kulibatil wawi dibuang wawunya karena orang Arab mau ngomong sowama itu berat, makanya soma. Kulibatil wawi dibuang wawunya, alifah diganti alifnya, wawu fitamina, makanya dijadikan alif, wawunya dibuang dijadikan alif supaya gampang mudah untuk membaca lafaz soma aslu soma al wasni fa'ala kul batil wawi alifan ditahan dia wafitah liman qabla fasara soma aslu soma. Nah kalau metlar satu aja nggak bisa mau bagaimana, itu kan bingung. Kadang-kadang dianggapnya itu menafsirkannya sama aja, ya beda. Karena setiap kata itu beda. Karena itu kalau nanti jadi fakir, kalau menjadi fakir kan sudah beda. Makanya itu tadi misalnya maksoma romadona imanan, amanah yu'minu imanan. Itu kan masdar. Jadi kata amanah yu'minu imanan, benar-benar beriman. Jadi kalau mau Quran, mau hadis itu sama aja, dilihat dari usulnya, dari aslinya. Makanya kalau nanti menafsirkan ini bahasanya ibaratnya mafhum mukhalafahnya bagaimana, itu kan harus jelas. Jadi nggak sembarangan untuk
istilahnya membaca. Kalau nggak membaca, mau rofa mau ngasuk itu nggak apa-apa, yang penting tahu alasannya. Kalau misalnya saat Asia tadi, mata tuh virus batin mata tuh ambil ini ala amrillah. Kenapa kamu memilih mementingkan perintah sesuatu daripada perintah Allah? Makanya mengakhirkan keinginannya sendiri daripada ibaratnya mendahulukan perintah Allah. Maksudnya yang di sini Wafidus Khotin itu Nabi Ibrahim selalu mementingkan pertama perintah Allah, mengakhirkan kepentingannya sendiri. Jadi segala sesuatunya itu tadi Pak, ukurannya kita ini adalah sholat. Kalau sholatnya itu sudah baiklah, semua amaliyahnya akan baik. Kalau sholatnya itu masih kocar kacir, tahu kocar kacir? Istilahnya kadang sholat berjamaah, kadang enggak. Ya lumayan. Itu maksudnya apa? Karena kalau sudah bisa menjaga sholatnya itu Allah jamin. Jaminannya apa? Keberkahan di dunia, keberkahan di akhirat. Itu makanya yakin atau tidak yakin, dicoba. Segala sesuatunya itu kan mencoba. Nanti lama-lama jadi ikhlas. Kalau segala sesuatunya nggak dicoba, jangan berharap bisa. Tapi sesuatu makar itu amrul ghairi ala amrillah. Jadi mengutamakan perintah Allah dulu, baru mengerjakan perintah yang lain. Wa man tamanta bima takfuru qawli. Wa man tamanta lan ora susah sapa ingsun bima sebab perkara takfuru kan nanggung sapa Allah Gusti. Jadi yang kedua, menjadi kekasih Allah itu nggak pernah hidupnya itu merasakan kesusahan. Makanya gini Pak, saya pernah soal ke Al-Qur'an ya Ibnu Zubair. Kalau doa itu kerusak, terlalu banyak yang diminta. Mintanya yang pertama diberi hidup kesenangan dalam hidup. Makanya ini tadi Nabi Ibrahim kan pernah melaksanakan hidup itu dalam sesuatu kesusahan. Makanya syaratnya orang yang hidup itu kata Syekh Ibnu Jubair Al-Mahfudlah itu bilang begini, kalau kepada santri itu pasti 4 hal ketika doa. Ibaratnya mulai jadi santri sampai akhir hayatmu nanti. Yang pertama, memohon kepada Allah agar diberikan kehidupan yang selalu menyenangkan. Dan kalau susah Pak, ya udah, anggap aja semuanya ini ujian dari Allah. Karena udah susah, dibikin susah sendiri. Benar apa benar? Nah kalau orang nggak mampu, kayak kalau mampunya akadnya sama, istilahnya biasa aja, jangan dipaksakan dengan makan sate. Kalau mampunya beli motor, jangan beli mobil. Yang bikin susah sama dirinya sendiri. Makanya itu tadi konsepnya sama Nabi Ibrahim juga. Wa tamantu matakuru wawuli. Jadi sepanjang hidupnya itu tidak pernah merasakan susah. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya kita itu mengikuti para salafus saleh. Minta pertama hidupnya agar diberikan kesenangan. Yang kedua, kata Kiai Ibnu Jubair bilang, yang kedua diberikan rezeki yang banyak yang halal. Kabeh juga sama Pak, mintanya ya yang banyak yang halal.
Itu tadi hidup senang, dikasih rezeki yang banyak dan yang halal. Saat itu tadi ingat hanya 4 hal. Satu, minta diberikan hidup dalam keadaan kesenangan bahagia, mau susah mau apa selalu dibawa enjoy. Yang kedua, diberikan rezeki yang banyak yang halal. Lalu yang ketiga diberikan keluarga yang sakinah, tenang, mawaddah, penuh kasih sayang. Jadi kalau keluarganya ini sudah senang, gitu tadi. Apa tadi yang ketiga Pak? Keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, penuh cinta kepada keluarganya. Makanya apapun kesibukannya, prioritaskan keluargamu. Kalau sampai malam kemana, istri masih paling nunggu. Jadi apa baru buat. Makanya hari dulu yang kedua, 3 kali hari hidup. Yang pertama adalah diberi kehidupan yang senang. Lalu yang kedua diberikan rezeki yang banyak yang halal. Yang ketiga diberikan keluarga yang sakinah, tenang, penuh kasih sayang, yang mawaddah, warohmah. Itu penuh kasih sayang dari Allah. Kayak itu tadi. Mau Nabi aja diangkat menjadi kekasih, ada syaratnya. Apalagi kita semuanya. Ya syaratnya itu tadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Itu makanya sampai di sini karena memang kita itu ibaratnya kaji, kalau habis itu kan memang banyak yang menjelaskan. Makanya sedikit saya singgung kesana kemari. Itu tujuannya apa? Mau kaji kemana saja itu pasti akan sama saja. Sama saja dalam artian apa? Pengertiannya, oh ya nanti kalau menjelaskan tentang ini larinya ke sana. Makanya itu tadi dibedakan ketika kita jalan itu antara ke masjid dengan ke tempat yang lain. Kalau ke masjid sifatnya adalah bisurah dengan penuh cepat agar tidak ketinggalan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu untuk ibaratnya menandai, membedakan antara biasa dengan ketika kita dipanggil panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti akan ada konsekuensinya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam ini dijadikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya selalu mohon agar memberikan panjang umur, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita dengan doa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini mau ajarkan kakaknya. Jadi yang tidak mendapatkan undangan, tadi saya titip Pak Ustadz Oman. Nanti kiranya yang tidak dapat istilahnya tanggal 3 itu saya syukuran dan pengajaran. Dan saya bukan minta apa-apa, minta doanya, minta berkahnya. Karena kalau kita ngadain di gedung itu keterbatasan orang-orang tertentu. Makanya saya ada di gedung depan masjid Al-Barokah, di depan masjid. Itu dari nanti Mas Roman bilang aja kalau yang ada undangan aja. Karena artinya antara murid dengan guru, artinya sama-sama kita merasakan nikmat ya nikmat bersama. Kalau ada kata kurang ya mohon dimaafkan karena kita semuanya itu sudah kita siapkan sebaik mungkin. Jadi begitu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.